Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang operasi aljabar fungsi. Nah, di sini misalkan fungsi f terdefinisi pada domain df dan fungsi g terdefinisi pada domain dg. Nah, untuk operasi aljabar fungsi ini yang akan kita bahas itu ada 6 sifat. Sebenarnya ini sama saja seperti operasi pada bilangan bulat. Nah, di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, juga pembagian. Nah, jadi nanti ketika ada dua fungsi f ditambah g itu artinya nanti fungsi f ditambahkan dengan fungsi g. Di sini f dikurangi g pada x itu artinya nanti f pada x dikurangi g pada x. Nah, di sini ada k dikali f. K ini berarti sebarang bilangan atau konstanta. Nah, ketika nanti ada konstanta ya dikali f, berarti nanti artinya konstanta itu kita kalikan dengan fungsi. Nah, ini f dikali g, berarti nanti fungsi f dikali fungsi g. F pangkat n pada x, berarti ini artinya nanti fungsi f itu kita pangkatkan dengan n-nya itu bilangan bulat. Untuk yang keenam, di sini ada f dibagi g, berarti artinya nanti fungsi f, nah ini ya, nanti fungsi f kita bagi dengan fungsi g. Nah, syaratnya itu fungsi g-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, supaya bisa lebih jelas, kita langsung ke contoh soal saja. Nah, misalkan di sini ada fungsi f x kuadrat dikurangi 4 dan fungsi g-nya x ditambah 7. Nah, kita coba ke sifat yang pertama, yaitu penjumlahan. F ditambah G, berarti itu artinya nanti kalian tinggal menjumlahkan saja. Berarti nanti fungsi F-nya itu X kuadrat dikurangi 4. Nah, kita jumlahkan dengan G. G-nya X ditambah 7. Nah, maka nanti hasilnya X kuadrat ditambah X. Karena ini beda ya, kita tulis lagi. Kemudian di sini negatif 4 kita tambah 7, berarti hasilnya 3. Nah, maka fungsi f ditambah fungsi g itu menghasilkan x kuadrat ditambah x ditambah 3. Nah, sekarang untuk yang kedua, itu fungsinya kita kurangi. Ini sama ya seperti yang pertama, berarti bedanya itu kita tinggal kurangkan saja fungsi f dikurangi fungsi g. Nah, tapi ingat, ketika ini dikurangi, awas ini harus diperhatikan, ini tandanya bisa berubah. Nah, jadi nanti x kuadrat dikurang 4. Nah, tanda negatif ini kita kalikan pada bilangannya ya, pada fungsi g-nya. Berarti negatif kali x itu negatif x, negatif dikali positif 7, berarti nanti negatif 7 ya, karena nanti kalau ini tidak dikurung ya, kalau misalkan tidak dikurung berarti nilai negatifnya itu hanya nilai x tuh, bukan dengan 7, jadi harus dikalikan terlebih dahulu. Nah, maka nanti hasilnya menjadi x kuadrat dikurangi x negatif 4 negatif 7, berarti negatif 11. Oke, kita ke sifat 3. Sifat 3 itu tadi k dikali f. Nah, misalkan sebarangnya itu ini bilangannya 5. Ya, ini saya misalkan saja 5. Ini bisa 5, bisa 2, bisa 3. Nah, ini tergantung dari soal. Maka nanti kita bisa tulisnya 5
kita kalikan dengan fungsi f. Ya, karena di sininya ditanyakannya f. Kalau di sini g, berarti kita kalikannya dengan fungsi g yang ini. Karena f berarti kita pakainya ini, x kuadrat dikurangi 4. Maka nanti hasilnya 5 dikali x kuadrat berarti 5x kuadrat. Kemudian nanti 5 kita kalikan dengan negatif 4. Maka nanti menghasilkan negatif 20. Nah, untuk sifat keempat, kalau tadi konstanta kita kalikan dengan suatu fungsi, kalau sekarang fungsi kita kalikan dengan fungsi. Maka nanti dapat ditulis fungsi f dikali fungsi g. Nah, maka nanti berarti di sini pertama kita kalikan dulu ya, x kuadrat kita kalikan dengan x. Maka nanti menghasilkan x pangkat 3. Kemudian x kuadrat kita kalikan dengan 7. X kuadrat dikali positif 7 berarti positif 7x kuadrat. Nah, kemudian nanti negatif 4 kita kali x berarti menghasilkan negatif 4x. Negatif 4 dikali positif 7 berarti negatif 28. Nah, karena di sini tidak ada yang sama, ya ini variabelnya ini pangkat 3, ini pangkat 2, ini pangkat 1, berarti ini tidak bisa dijumlah. Dan ini konstanta, berarti hasilnya sudah sampai sini. Nah, kita ke nomor 5. Nah, di sini fungsinya kita kuadratkan. Berarti karena di sininya fungsinya g, berarti kita pakainya yang ini. X ditambah 7 kita kuadratkan. Nah, arti kuadrat ini kan berarti x ditambah 7 kita kalikan dengan x ditambah 7. Nah, pengerjaannya sama seperti yang nomor 4 tadi. X kita kalikan x berarti menghasilkan x kuadrat. X kita kalikan 7 menghasilkan 7x. 7 dikali x berarti 7x. 7 dikali 7 49. Nah, kalau yang ini, nah ini pangkat 1, ini pangkat 1, ini sama berarti ini kita bisa jumlahkan. Nah, nanti hasilnya x kuadrat ditambah 14x ditambah 49. Nah, terakhir di sini sifat ke-6 itu pembagian f dibagi g. Ingat ya, di sini g-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kita tinggal masukkan saja fungsi f dan fungsi g-nya. F dibagi g berarti f-nya itu x kuadrat dikurang 4, kita bagikan dengan g. G-nya itu x ditambah 7. Nah, karena ini tidak bisa dibagi, ya, kalau disederhanakan pun ini tidak bisa dibagi, maka sudah hasilnya sampai sini. Tetapi dengan syarat, ingat di sini g tidak boleh sama dengan 0. Maka nilai x ini tidak boleh sama dengan negatif 7. Ya, karena ketika nanti nilai x dari fungsi g ini negatif 7, berarti nanti ini menghasilkan 0. Nah, sedangkan syaratnya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka nanti berarti x tidak boleh sama dengan negatif 7. Nah, itu pembahasan untuk operasi aljabar dari suatu fungsi. Ada pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.